Saya bantu. Jalan mundur doang, Pak. Bayar mundur doang. Diam dulu, Pak. Bongkar bunker Jokowi. Di situ ada 198 triliun. Bubarkan Paco. Ya. Selamatkan Polri. Ya. Bubarkan Paco. Ya. Selamatkan Polri. Ya. Sejauh mata memandang, kemiskinan luas terbentang. Negeri ini lincah nanti, tak mampu wujudkan adil waktu. Junjung mengagung-agung Jokowi adalah cerminan dari kelompok orang yang tidak menganggap kejujuran itu penting. Artinya berbohong itu nggak apa-apa, itulah kelompok teror. Kalau satu tujuan silakan gabung, kalau tidak nanti kami sikat kalian. Kalau satu tujuan bersama-sama silakan bergabung dengan kami. Tapi kalau berbeda kita sikat kalian, jangan macam-macam. Ya, kita nggak pernah mencari musuh, tapi ada musuh pantang buat kita mundur. Korupsinya wajah pemerintahan Jokowi. Terbukti atau tidak? Firly Bahuri pada hari ini adalah tersangka yang belum juga diapa-apakan, dalam artian belum ditangkap dan belum diproses. Ingat baik-baik, kita adalah warga negara Indonesia. Jangan tinggalkan Prabowo Subianto.
kita akan merapat, lebih merapat. Mereka dirampas haknya, lapar, Bunda relakan darah juang kami, bebaskan. Saya silakan ditancap sedikit gasnya, masukkan brosmelengnya dengan brosmel. Baik, dicek ulang megafonnya. Di sebelah kiri, monggo silakan dibacakan. Perusakan terhadap aset negara. Beberapa menit, beberapa jam, bahkan beberapa mengikuti apa yang dibicarakan oleh Pak Komando. Bingung burung. Ada beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ketika ada di kepemimpinan Jokowi. Yang kedua, banyak kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan. Itu ada runtutannya dari yang nomor satu. Yang ketiga, bagaimana proses HGB yang sudah ada. Ternyata di Jawa Timur kita memiliki yang sudah pasti ada 2, begitu. Ada di Kabupaten Sidoarjo dan Sumeneb ternyata yang lebih besar, begitu. Dan saya ketika kita observasi di beberapa bagian di Surabaya ternyata banyak pantai yang dibuat atau dikepling oleh sebagian orang untuk kepentingannya pribadi. Nah, itu yang harus ditegakkan. Dan yang terakhir adalah bagaimana lembaga Polri ini bisa kembali terhadap instansinya dan idealismenya sebagai lembaga yang memang kencang terhadap masyarakat, membela masyarakat dan keadilan, begitu. Maka dari itu kita juga menuntut bahwasanya lembaga Polri harus kembali ke. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita goda lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Hari ini teman-teman, panggung politik Indonesia kembali dihebohkan oleh gelombang aksi massa yang menyuarakan tuntutan luar biasa keras terhadap mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ya, mari kita ulas secara lengkap apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, sentimen publik yang berkembang, hingga latar belakang sejarah politik yang memicunya. Yang pertama teman-teman, adanya suara keras dari aksi massa dan tuntutan hukum. Ya, dalam berbagai rekaman dan orasi yang berkembang di tengah masyarakat, salah satunya yang bergema dari kota pelajar Yogyakarta, ribuan pendemo yang terdiri dari mahasiswa, elemen buruh, tani, hingga para aktivis menyerukan desakan yang sangat radikal. Ya, di mana mereka membawa tuntutan inti, yaitu massa menuntut agar aparat penegak hukum secara tegak menangkap, mengadili, bahkan memiskinkan mantan presiden beserta keluarganya atas kebijakan dan rekam jejaknya selama memimpin 2 periode. Yang selanjutnya teman-teman, adanya kritik akademisi. Ya, suara kritis juga datang dari tokoh senior akademisi seperti perwakilan alumni UI jaket kuning, ya, ini yang menilai bahwa stabilitas bangsa mengalami kegaduhan politik yang intens sejak era pemerintahan tersebut. Ya, bahkan muncul narasi ekstrim mengenai PKI gaya baru yang diamatkan kepada ex-presiden akibat keluarnya Kepres nomor 8 terkait rehabilitasi korban peristiwa 1965. Ya, di sini juga teman-teman isu dinasti politik dan kontroversi Pilpres 2024. Ya, di mana sebab politik gelombang kekecewaan ini tidak muncul dari ruang hampa. Di mana salah satu pemantik utama dari akumulasi kemarahan publik adalah langkah politik di akhir masa jabatan, khususnya terkait pencalonan sang anak Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden pada pemilu 2024. Ya teman-teman, semua publik menilai proses lolosnya Gibran melalui putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dipenuhi dengan pelanggaran etika yang berat dan mencederai nilai-nilai hukum. Ya, hal ini juga memicu ketidakpercayaan publik yang masif terhadap lembaga perwakilan seperti DPR dan aparat penegak hukum yang nilai pasif dan pura-pura tidak tahu terhadap runtuhnya keadilan. Ya, ketiga teman-teman, adanya retak hubungan
berhubungan dengan PDIP Perjuangan atau PDIP. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat jika kilas dibalik ke belakang, perjalanan politik sang mantan presiden tidak bisa dilepas dari peran besar PDI Perjuangan dan Megawati Soekarno Putri. Nah, di mana teman-teman anak emas yang berpaling dimulai dari karir sebagai wali kota Solo berlanjut ke gubernur, di mana teman-teman hingga memenangkan pilpres selama 2 periode, PDIP selalu menjadi benteng utama yang mengawal dan membesarkannya. Ya, titik balik kekecewaan ada langkah politik yang dianggap membangkang dan mengkhianati garis partai demi membangun kekuatan politiknya sendiri dinilai publik sebagai momen di mana topeng politik asli mulai terbuka. Akibatnya, basis massa mendukung setianya terdahulu kini berbalik menjadi pengkritik yang paling vokal. Nah, teman-teman semua, selain isu masalah dinasti politik, polemik mengenai keabsahan ijazah juga kembali mencuat dan menjadi alat bagi para pengamat aktivis 98. Ya, di mana serta masa aksi untuk terus menekan kejelasan dari penegak hukum, ya di mana masa menuntut transparansi total agar dugaan-dugaan kebohongan publik ini segera dibawa ke pertanggungjawaban secara prosedural di meja pengadilan. Nah, teman-teman semua, fenomena turunan ribuan masa ke jalan ini ya merefleksikan salah satu hal, yaitu krisis kepercayaan yang mendalam terhadap penegak hukum di Indonesia. Ya, teman-teman semua, publik seolah merasa bahwa hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas berhadapan dengan lingkaran mantan penguasa. Ya, teman-teman semua, bagaimana menurut kalian? Apakah gelombang aksi ini merupakan murni gerakan moral demi menyelamatkan masa depan demokrasi, ataukah ini merupakan bagian dari riak balas dendam politik pasca pemilu? Mari teman-teman untuk memberikan analisis cerdas kalian di kolom komentar di bawah agar kita bisa berdiskusi bersama di channel ini. Ya, di sini juga kita melihat teman-teman di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Tohaji Syair, tangkap dan adili Termul yang selama ini bikin gaduh dan pembohong. Teman-teman, Bapak Suryanto memberikan tanggapannya kepada yang terhormat Bapak Prabowo, kalau masih ingin dicintai rakyat segera adili Jokowi, keluarga dan oligarki, rakyat benar-benar muak. Teman-teman, kita lanjut di sini. Teman kita Hantantoro bilangnya negara ke pemerintahannya ya harus tegas. Kenapa kok presidennya kok tidak tegas seperti Pak Soeharto itu loh, orangnya tegas, tidak pandang bulu, backingannya siapa disikat sampai ke akar-akarnya, biar kapok biar jerak. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Sri Hadayani setuju selama berjuang tangkap adili penjarakan Jokowi, rampas asetnya. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Junaidi memberikan tanggapannya, waduh, kasus ijazah ini apabila nggak segera diselesaikan, bangsa ini akan terbelah, sedangkan bukti fisik aslinya nggak kunjung memperlihatkan, apa mungkin sengaja bikin gaduh terus. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Suharyo memberikan tanggapannya, negara Indonesia ini tidak bisa tenang sebelum ijazah palsu belum dibuktikan. Ya, teman-teman, kita lanjut. Teman kita Tuan Yusuf memberikan tanggapannya, memang betul tidak ada perang pentumpahan darah yang menggilah kasus Jokowi ini tidak akan selesai. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Miss Gok memberikan tanggapannya, jika sudah begini gimana negeri Konoha mau tenang, aman, cari kerja susah, cari makan sulit hingga pada demo. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Bakrudin memberikan tanggapannya, memang harus didemo, ditangkap oleh rakyat Jokowi ini karena jelas-jelas Jokowi menginginkan negeri ini ribut. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Willa memberikan tanggapannya, Joko dan Termul tuduh siapa lagi yang mendalangi demo ini kemarahan rakyat karena Jokowi sengaja menahan ijazah ini tidak ditunjukkan ijazah dan berusaha mempenjarakan kebenaran karena polisi dan penegak hukum bisa disuap. Jokowi sengaja bikin kegaduhan untuk memberikan yang tidak baik di negara ini. Ya, teman-teman, kita lanjut di sini juga.
ditumpahkan berita Ahmad Yani, ya sumber masalah sedang saat ini pun semua masalah semua yang ketangkap Jokowi selalu disebut kali toloh adili melalui Kejagung. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan dari netizen? Mari kita teman-teman untuk berdiskusi bersama di channel ini. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik teman-teman. Salam demokrasi.